Istri Masa Depan episode 16. Evan tak berhenti menatap setangkai mawar merah buatan yang berada di atas dashboard mobilnya. Bunga itu tadi ia beli ketika di perempatan lampu merah, saat ada beberapa anak kecil yang menjajakan jualannya berupa souvenir, termasuk bunga buatan yang ia beli itu. Tiba-tiba saja perkataan Karina tadi terngiang di telinganya. Gak apa-apa, kayak manis aja. Evan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa Tiara akan menganggapnya lelaki yang manis setelah ia memberikan bunga ini pada wanita itu? Apa Tiara akan merona-rona merah seperti Karina saat menerima bunga dari Darren? Gila, ini benar-benar gila. Kenapa juga ia memikirkan reaksi Tiara? Sial, sepertinya apa yang ia lakukan ini hanya sebuah manifestasi dari perasaannya terhadap Karina yang ia salurkan untuk Tiara. Ya, mungkin hanya itu. Lagi pula, itu tidak salah. Baginya, kehadiran Tiara bukan hanya untuk memuaskan hasratnya, tapi juga untuk mencurahkan rasa yang ingin ia curahkan pada sosok Karina. Tidak salah, bukan? Evan menghela napas panjang sebelum ia keluar dari dalam mobilnya, lalu masuk ke dalam rumahnya. Semoga saja Tiara belum tidur, karena tentunya ia ingin menghabiskan malam yang panas bersama dengan wanita itu. Ya, apalagi yang ia cari jika bukan tubuh Tiara hingga memilih kembali pulang ke Bandung ketimbang menginap di rumah orang tuanya. Evan membuka pintu rumahnya, masuk, lalu menutup dan mengunci pintu rumahnya. Ia segera mencari Tiara. Mungkin wanita itu ada di kamarnya. Dan benar saja, saat Evan masuk ke dalam kamarnya, Tiara rupanya baru saja selesai mandi. Wanita itu hanya mengenakan handuk yang membalut tubuh mungil wanita tersebut. Rambutnya pun masih tertutup dengan handuk mungil di kepalanya, dan ekspresi wanita itu tampak terkejut dengan kedatangan Evan. "Pak Evan, kok pulang?" Evan tidak menjawab. Ia memilih melangkahkan kakinya dengan pelan tapi pasti ke arah Tiara. Tiara sendiri memilih mundur, menghindar saat Evan mendekat ke arahnya. "Pak." Tiara menahan dada Evan yang semakin mendekat, sedangkan kini tubuhnya sudah terhimpit dengan dinding di belakangnya. "Kamu berniat menggoda saya?" "Apa?" Evan menelan ludahnya dengan susah payah. "Saya tidak bisa berpikir jernih lagi saat melihat kamu setengah telanjang begini." "Maaf, kalau begitu saya pakai baju dulu." "Gak perlu," Evan menjawab cepat. "Lalu?" Evan terdiam cukup lama. Ia ingin segera menyerang Tiara karena hasrat yang ia rasakan semakin membumbung tinggi. Tapi, ia tidak ingin Tiara melihatnya seperti seorang maniak yang hanya memikirkan selangkangannya. Bagaimanapun juga, Evan ingin terlihat lebih manis di hadapan Tiara. Ya, setidaknya itu menyamarkan sikap brengseknya yang sudah memanfaatkan kepolosan wanita ini. "Ini buat kamu." Evan memberikan setangkai bunga yang ia beli tadi. "Bunga? Buat apa?" "Oleh-oleh dari Jakarta."
Kenapa ngasih saya oleh-oleh? Karena saya ingin imbalan baliknya. Imbalan balik? Tiara tidak mengerti. Lalu ia baru mengerti ketika jemari Evan merayap pada sampul handuk yang ia kenakan. Kamu gak akan menolak saya bukan, saat saya sudah memberikan kamu bunga? Ya, tentu saja Tiara tidak bisa menolaknya. Meski itu hanya bunga buatan yang sederhana, tapi tetap saja Evan adalah lelaki pertama yang memberinya bunga. Dan bagi Tiara, itu adalah sesuatu yang sangat manis dan romantis. Ya, tanpa sadar, Tiara mengucapkan kata tersebut. Ia tergoda dengan keromantisan yang diberikan Evan, meski ia tidak tahu kenapa lelaki ini bersikap seperti ini padanya. Tapi karena bunga ini, Tiara seakan membuka dan membiarkan Evan menyentuh hatinya. Kalau begitu, beri saya imbalannya, bisik Evan serak sebelum mengangkat wajah Tiara dan mendaratkan bibirnya pada bibir Tiara, melumatnya dengan lembut, mencumbunya penuh dengan gairah, hingga Evan tidak sadar jika apa yang ia lakukan saat ini mampu mengubah perasaan yang dirasakan Tiara terhadapnya. Paginya, Evan bangun lebih siang dari sebelumnya. Ya, karena ini minggu dan Evan memang berencana menghabiskan minggunya hanya di dalam rumah, tentunya bersama dengan Tiara. Saat minggu, Tiara memang libur bekerja, karena biasanya David dan keluarga kecilnya menghabiskan minggu mereka dengan berlibur atau ke Jakarta mengunjungi orang tua David. Tapi terkadang Tiara juga diajak, tergantung Dirli yang rewel atau tidak. Dan minggu ini, Evan berharap jika bocah cilik itu tidak akan mengganggu minggunya bersama dengan Tiara. Sial, Evan bahkan kembali menegang saat setelah sadar sepenuhnya dari tidurnya dan mengingat betapa panasnya mereka melakukan hubungan ranjang sepanjang malam. Tiara melayaninya dengan sukarela. Wanita itu bahkan menikmati setiap sentuhannya. Tak ada penolakan sedikit pun. Ya, seperti biasa. Meski ada sedikit kecanggungan, tapi Tiara tidak begitu menampakkannya semalam. Mereka sudah seperti sepasang kekasih yang tengah dimabuk kasih. Mereka sudah seperti sepasang suami istri yang melakukan kewajiban masing-masing, saling memuaskan satu sama lain, menyentuh satu sama lain, bahkan meneriakkan nama satu sama lain. Ya, Tiara meneriakkan namanya tadi malam ketika mencapai puncak kenikmatan, dan Evan benar-benar menyukainya. Dengan senyum yang mengembang di wajahnya, Evan bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengenakan boksernya, lalu segera menuju ke kamar mandi untuk mencuci wajah dan menggosok gigi. Setelah itu, dengan semangat Evan mencari Tiara. Mungkin saja wanita itu sedang sibuk di dapurnya. Dan benar saja, Tiara tampak sibuk di dalam dapurnya. Kenapa? Bukankah ini minggu? Seharusnya wanita itu lebih santai dan tidak perlu sibuk memasak seperti ini. Ia bisa memesan makanan untuk mereka sepanjang hari. Ya, asalkan Tiara mau bermanja-manja dengannya. Mengingat itu, Evan menyunggingkan senyumannya. Tiara, bermanja-manja.
Yang benar saja. Masih belum menyingkirkan senyum semeringah di wajahnya, Evan berjalan menuju ke arah Tiara. Lalu seperti biasa, ia memeluk tubuh wanita itu dari belakang tanpa canggung sedikit pun. Ya, Tiara sudah menjadi miliknya. Apa yang ia canggungkan? Berbeda dengan Evan, tubuh Tiara kaku seketika. Perasaan gugup, canggung, dan terkejut bercampur aduk menjadi satu. Hingga membuat Tiara mengeluarkan suaranya dengan spontan. "Pak Evan, ada apa?" "Kamu ngapain?" "Saya masak buat Pak Evan." "Ini Minggu, gak usah masak. Saya bisa pesan makanan di luar untuk kita sepanjang hari." "Tapi Pak, hari ini saya harus ke rumah Bu Sherly." Evan melepaskan pelukannya seketika. "Kenapa?" "Bu Sherly tadi telepon. Cinta demam sepanjang malam. Dan hari ini mau dibawa ke rumah sakit. Padahal Pak David sudah janji mau ngajak Dirli ke kebun binatang." "Terus?" "Ya terpaksa. Saya harus menemani Dirli hari ini. Sedangkan Pak David dan Bu Sherly bawa Cinta ke rumah sakit." "Sialan, bocah itu lagi." "Kenapa, Pak?" "Jadi, kamu lebih memilih dia dibandingkan saya?" "Maaf, maksud Pak Evan?" "Kamu lebih milih nemenin bocah ingusan itu ke kebun binatang ketimbang menemani saya seharian di rumah ini." "Tapi itu kan sudah pekerjaan saya, Pak." Evan mendengkus sebal. "Terserah kamu," ucapnya sembari meninggalkan Tiara menuju ke arah meja makan. Sialan, gagal total semua rencananya untuk menghabiskan waktu berduaan dengan Tiara sepanjang hari ini, dan semua itu karena bocah ingusan itu. Sedangkan Tiara sendiri hanya menatap kepergian Evan dengan penuh tanya. Ada apa dengan lelaki itu? Dasar aneh, pikirnya. Bersambung, nantikan episode 17-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.